Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'in alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Yang mulia para guru, para asatid, para bapak ibu jamaah semua yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berada di hari ke-17 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan kita juga ada di hari yang ke-17 dalam pengajian kitab Asrarus Shaum. Kita bermohon, kita berharap mudah-mudahan Allah limpahkan untuk kita rahmat kasih sayangnya, hidayah pertolongannya, serta hadiah dan hidayah petunjuknya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk pada halaman yang ke-19 dari 22 halaman. Mari kita buka ta'lim kita pada kesempatan sore indah kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil khabari, dijelaskan di dalam satu hadis, idza kana an-nisfu min Sya'bana, idza kana apabila ada, an-nisfu min Sya'bana pertengahan bulan Sya'ban, maksudnya apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban, ya, karena bisa diterjemahkan ada, bisa diterjemahkan tiba, bisa diterjemahkan telah, ya, tadinya juga bisa, tapi ini yang paling enak, idza apabila kana tiba. Apa yang tiba? An-nisfu pertengahan, min Sya'bana bulan Sya'ban. Fala sauma, fala maka tidak ada sauma puasa, hatta sampai, hatta bisa sampai, bisa sehingga, bisa juga agar, tapi ini lebih tepat diterjemahkan sehingga atau sampai, Ramadana bulan Ramadan. Jadi idza kana an-nisfu min Sya'ban, apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban, fala sauma, tidak ada puasa apapun, hatta Ramadana sampai datang bulan Ramadan. Tapi hadis ini membutuhkan penjelasan-penjelasan. Puasa yang bagaimana yang dibolehkan sesudah nisfu Sya'ban, ya, puasa sunnah yang mana yang boleh? Apakah puasa wajib juga boleh? Kalau kita mengikut ke Al-Imam Al-Ghazali, beliau katakan walihada, ya, oleh karena itu, ya, yustahabbu, ya, kalau istahabba yastahibbu, ustuhibba yustahabbu. Namanya anak santri ini, istab'ala yastab'ilu, ustub'ila yustab'alu, istahabba yastahibbu, ustuhibba yustahabbu. Ya, mainan anak santri, ya, bilang-bilang kayak begini. Ya, ini berarti yustahabbu. Mengapa? Karena di depannya ada partikel an. Ya,
dan tidak ada objeknya di situ. Dan bisa jadi memang tidak ada, maksud saya, subjeknya. Yustahabu, disunahkan, ya, ayab turo, berbuka. Nah, ini perbedaannya kalau kita baca ayub tiro, membukakan, sementara di depan kata fatoro yafturu atau abtoro yuftiru tidak ada yang bisa jadi objek. Makanya yang dipilih adalah fatoro yafturu, berbuka, bukan abtoro yuftiru, membukakan. Nah, kalau kita baca fatoro yafturu, buka, dan tidak ada objeknya. Karena ini kalimat lazim kalau fatoro yafturu. Tapi kalau abtoro yuftiru, ini muta'addi. Ya, dia membutuhkan objek karena terjemahnya bukan buka tapi membukakan, gitu. Ya, di halaman 19. Makanya di sini walihada, oleh karena itu yustahabudi, sunahkan, ayyabturo, berbuka. Maksudnya tidak puasa qabla Ramadana ayyaman, sebelum hari-hari di bulan Ramadan. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan, kata Imam Al-Ghazali, sebaiknya kita tidak berpuasa atau kita berbuka. Ya. Fa'in, namun jika, ya, namun jika wasola, seseorang berpuasa wisol atau berpuasa, ya, secara sambung menyambung, ya, Sya'bana bi Ramadana, puasa di bulan Sya'ban nyambung ke bulan Ramadan, fajaizun, maka boleh. Jadi ya, artinya gini, sampai menjelang hari Syak boleh. Nah, puasa yang seperti apa yang dibolehkan nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, contohnya adalah puasa misalnya Nabi Daud, pas kemudian dagilan puasa besoknya Syak. Nah, ini puasa Nabi Daud ini kan termasuk wisol atau puasa wasola, puasa yang memang, ya, menyambung. Fajaizun, maka boleh. Apa argumentasi Al-Imam Al-Ghazali? Fa'ala zalika, Fa'ala telah melakukan dalika, puasa seperti itu dari Sya'ban sampai nyambung ke Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fa'ala itu adalah predikatnya, ya, Rasul jadi subjeknya. Karena jadi subjek dibaca Rasulu, bukan Rasuli atau Rasula, gitu. Asalnya fa'ala Rasulu. Nah, dalika itu jadi maf'ulun bih, ya. Dalikanya jadi maf'ulun bih. Jadi fi'il, maf'ul, baru kemudian fa'il. Mana si fa'il? Aina huwa? Fa'il maujud? Aina huwa? Fa'il maujud. Oh, maf'ul fi huna. Kita cuma punya standar namanya fa'il. Maf'ul mafi. Ya. Nabi pernah melakukan, ya, hal itu marrotan, cuma sekali ternyata.
Jadi Nabi pernah berpuasa yang nyambung dari Sya'ban ke Ramadan marratan, cuma sekali. Gitu. Wa fasola miraron katsiratan. Wa fasola, kemudian Nabi ya memisahkan puasa antara Ramadan, Sya'ban dengan Ramadan. Maroron, miroron kasiratan. Ya. Maksudnya miroron itu sering, kasiratan banyak. Artinya apa? Setelah itu Nabi tidak melakukannya sama sekali. Jadi setelah itu Nabi tidak melakukan puasa wisol, tidak menyambung puasanya antara Sya'ban dengan Ramadan. Marotan, cuma sekali saja. Mengapa sih Nabi melakukan itu? Karena takut ditiru oleh sahabatnya. Sama dalam sejarah tarawih. Kalau kita buka hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab, misalnya ya, ini salah satu saja, Durratun Nasihin, itu disebutkan tentang sejarah tarawih. Pertama-tama Nabi bangun di tengah malam, kata Aisyah nih. Kemudian Nabi sholat. Ya. Lalu kemudian ketika Nabi sholat malam-malam, orang melihat. Nabi ikut, orang melihat Nabi sholat, kemudian dia sholat di malam Ramadan nih, tapi tidak berjamaah. Gitu. Malam kedua Nabi bangun lagi, ya, menuju masjid, kemudian sholat Nabi. Nah, orang-orang makin banyak yang mengikuti. Sholat juga, ya, di Madinah, di Masjid Nabawi. Ya. Nah, makin banyak, tapi tetap tidak dilakukan secara berjamaah. Lalu kemudian, ya, di malam ketiga, ya, sebelum Nabi datang, masjid sudah penuh dengan orang. Kemudian apa? Nabi nggak muncul di malam ketiga. Nah, pas subuh Nabi baru datang. Ya, lalu Nabi berkata, aku bukan tidak tahu tentang keadaan kalian. Maksudnya aku tahu bahwa kamu menungguku di masjid. Tapi karena aku khawatir yang aku lakukan itu dianggap wajib oleh kalian, maka sengaja aku nggak datang. Nah, kemudian keadaan baik ini, ibadah ini lalu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Sampai kemudian di zaman beliau, ya, dilakukan, ada yang jamaah di dalam satu masjid, dua rombongan, di sana yang jamaah, di sini jamaah, dan seterusnya. Ya, kemudian lampu-lampu juga terang, bukan hanya di satu masjid, tapi di masjid-masjid yang lain. Ini sejarah tarawih. Jadi Nabi cuma 2 kali, gitu. Ya. Nanti kita lihat tahun berapa itu dimulainya tarawih. Berarti kalau memang itu tahun Ramadan pertama disunahkan diwajibkan tahun 2 Hijriah. Apa itu tahun 2 Hijriah? Atau ya bisa jadi 2 Hijriah di awal puasa. Nabi memulai 2 kali seperti itu. Dan kemudian baru dilakukan secara berjamaah. Memang begitu proses turunnya hukum. Lalu kemudian muncullah pendapat bahwa tarawih itu sunnah. Dan puasa malamnya tanpa tarawih, ya, itu seperti makan sayur asem, udah asem karena bekas kemarin. Ya, begitu ya. Baik. Ini jamaah yang berbahagia. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan. La yajuz, tidak diperbolehkan.
Ayaksida menyengaja. Ya. Dari kata kosoda. Ya. Tidak diperbolehkan ayaksida menyengaja. Berarti setelah ini pasti maf'ulun bih nih. Kan kita bingung ini baca istiqbala apa istiqbalu ini kan. Kalau kita tahu bahwa kosoda itu fi'il dan punya fa'il, fa'ilnya adalah ya apa namanya seseorang ya, tersimpan di dalam kata kosoda yaksidu, maka seseorang tidak diperbolehkan menyengaja istiqbala Ramadana, menyambut Ramadan ya dengan puasa ya biyaumaini aw salasatin ya dengan melakukan puasa ya 2 hari atau 3 hari sebelumnya, karena menyambut berarti kan sebelumnya gitu. Ini logika bahasa. Jadi tidak diperbolehkan, siapa yang tidak diperbolehkan seseorang ayaksida menyengaja istiqbala Ramadana, menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa bi yaumaini ya 2 hari au salah satin atau 3 hari sebelumnya gitu. Jadi kalau udah mau datang puasa 2 hari sebelumnya jangan puasa, kira-kira begitu. Layajus, tidak diperbolehkan. Tuh. Ya, istiqbala dari kata istaqbala, yastaqbilu istiqbalan. Istabala yastabilu istif'alan. Gitu. Dari kata qabila yakbalu. Qabula yakbalu. Tuh. Wala yajuzu ayaksida istiqbala Ramadana bi yaumaini aw salasatin illa aywapiko, illa kecuali aywapiko berbarengan ya puasa yang dilakukan wirdan dengan wirid atau wirid itu artinya kebiasaan, wirdan dengan kebiasaan berpuasa. Jadi memang kalau lempengan, tahu lempengan ya pas banget di 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan itu ada giliran puasa, dia yuwafiko wirdan, berbarengan dengan wirdan, kebiasaan dia berpuasa, itu boleh. Ini argumentasinya seperti itu. Aywafiqa wirdan lahu baginya. Jadi kalau kita bilang wirid artinya apa bahasa kitanya? Kebiasaan atau biasa. Wiridan kebiasaan. Ya, wirdan. Beda dengan wildan. Jadi kalau wirid itu kebiasaan terjemahnya itu. Ya. Wa kariha makruh hukumnya. Ba'dus sahabati, menurut sebagian sahabat. Ini mah modifikasi saya saja nerjemahinnya. Padahal ba'dus sahabah ini jadi subjek, kariha jadi predikat. Sebagian sahabat memakruhkan, kira-kira begitu. Ya, wa kariha makruh hukumnya ba'dus sahabati, menurut sebagian sahabat Nabi, ayusoma ya rojabu kulluhu. Ya, kan nggak mungkin dibaca ayasuma berpuasa Rajab.
Nggak ada sebelum berpuasa Rajab. Ayusoma, berpuasa Rojabu, bulan Rajab, kuluhu, seluruhnya. Maksudnya tidak boleh ya puasa full 30 hari pada bulan Rajab. Kuluhu itu kalau masih full ya Ustaz ya. Ya, tidak boleh berpuasa pada bulan Rajab kuluhu, full seluruhnya. Lah, kemudian apa alasannya? Nah, ini alasannya, hatta la yudohi bisyahri Ramadana. Nah, ini hatta yang maknanya bukan sampai ini, agar di sini. Ya, kalau hatta ya di sini maksudnya agar la tidak yudohi menyamakan atau sama bisyahri Ramadana dengan bulan Ramadan. Jadi kalau apa namanya Rajab ini puasa sampai full sama Ramadan. Inilah alasan mengapa tidak ya dimakruhkan, dibenci menurut sebagian sahabat. Jadi bukan sahabat yang memakruhkan, bukan. Ya, wa kariha ba'dus sahabati, hukumnya makruh ba'dus sahabati menurut sebagian sahabat. Yang memakruhkan tetap ya yang punya otoritas, Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ba'dus sahabati cuma berpendapat saja. Makanya saya bilang makruh hukumnya ba'dus sahabati menurut sebagian sahabat. Nah, begitu. Ya, mentang-mentang rajin Rajab mah jangan full. Supaya apa? Hatala yudohi bisyahri Ramadana, agar tidak menyamai bulan Ramadan. Nah, yang seperti juga perlu diperhatikan, yudohi bi, bukan yudohi ala. Ya, ada yudohi bi, ya bukan yudohi ila. Ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ibarah al-istilahiyah. Ya, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan frasa idiomatik. Frasa idiomatik, frasa idiomatik. Ya, misalnya tune on, tune off, tune on, hidupin, tune off, matiin, gitu kan. Nah, ini sama dengan tadi yudohi bi, yudohi ila, atau yudohi an. Ada rogiba an, ada rogiba fi. Kalau rogiba an benci, rogiba fi suka, gitu. Ya, rogiba ani dia benci sama saya, rogiba fi dia suka sama saya, cuma beda fi doang sama an. Ya, sama tune on matiin, tune off tune on hidupin, tune off matikan. Gitu. Ya, sama bahasa Arab dan bahasa Inggris sama, mengenal frasa idiomatik atau al-ibarah al-istilahiyah, seperti itu. Lagi nih Ustaz Haji Nur Hasan. Lagi ya, belum maghrib kan? Fa'ashhuru al-fadilatu, bulan-bulan utama adalah Zulhijjah, wal muharramu muharram, wa rajabu rajab. Enggak boleh dibaca wa rajabun. Ya. Tidak boleh karena tidak menerima tanwin. Wa sya'banu dan sya'ban. Jadi ada 4 tuh. Bulan apa? Bulan fadilah. Bulan fadilah menurut Imam Al-Ghazali berbeda dengan bulan hurum. Kalau bulan hurum itu bil up, dari langit disebutkan. Ya, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia.
Nah, Imam Ghazali menyebut satu lagi Ashhurul Fadilah. Ya, bulan-bulan utama yaitu Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Sya'ban. Yang enggak ada apa Dzulqa'dah ini ya. Ya, Dzulqa'dah. Nah, ini baru wal ashhuru al hurumu, bulan-bulan haram. Nah, ini baru Dzulqa'dah. Pertama Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Warajabu dan Rajab. Sya'bannya kagak. Jadi Sya'ban tidak termasuk bulan hurum, pada Sya'ban tidak masuk bulan hurum. Sementara yang tidak masuk bulan utama adalah Dzulqa'dah. Gitu. Hafal nggak kira-kira ini ya? Mudah-mudahan ya. Jadi bulan utama itu apa namanya? Ya. Tuh, lalu kemudian bulan hurum ini ya, yang tidak masuk adalah Sya'ban. Jadi Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sya'ban tidak. Gitu. Kadang-kadang yang begini kalau kita nggak ingat ya lupa. Imam Ghazali pakai segala bilang ada bulan-bulan fadilah jadi bikin kerok, tahu kerok? Bikin kagok ya. Ternyata ada bulan fadilah, ada bulan mulia, hurum. Tuh. Ya. Wahidun fardun wa salasatun sardun. Ya, satu bulan fardun mencil sendiri. Bulan apa berarti itu? Apa Sya'ban? Rajab ya, yang mencil sendiri, enggak berurutan. Ya, wasalasatun, dan yang tiga mulai dari Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, ya sardun, berturut-turut. Ya, andai kata kita baca sirdun juga agak ada yang kagak salah kali ya. Tapi kita lihat orang Arab dia bilang sardun apa sirdun. Sepertinya sardun ini. Jadi sardun itu artinya berturut-turut. Jadi yang berturut-turut Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram untuk Ashharul Hurum. Yang sendewek, apa sendewek? Fardun itu sendewek ya kalau sendiri. Ya, sendiri terpisah adalah Rajab. Tuh. Ya, jadi tahu kita kalau begitu. Ya, kemarin udah dibahas sama Ustaz Selamat dikit-dikit kemarin ya, udah disinggung-singgung tuh. Ya. Ya, wa afdaluha, yang paling afdol dari Ashharul Hurum. Jadi yang sulit dalam bahasa Arab adalah kata ha, hu itu aidnya, kembalinya kemana? Ini kadang-kadang yang kita lupa tuh. Wa afdaluha. Kalau dibaca afdalu jelas sebab ada waw. Wawnya istinaf, waw permulaan. Dia jadi mubtada. Sehingga dibaca wa afdalu, bukan wa afdala atau wa afdoli. Tapi haknya kemana? Aidnya, kembalinya kemana? Ashharul Hurum. Jadi gimana cara menerjemahkannya? Ya, yang paling afdol dari 4 bulan itu, ya, Zulhijjah adalah bulan Zulhijjah. Zu artinya memiliki, hijjah haji, ya, yang memiliki haji, bulan yang di dalamnya ada haji, kira-kira begitu. Ya, wa afdaluha Zulhijjah, yang paling afdal adalah Zulhijjah. Mengapa bukan dibaca ji atau za?
bukan dibaca Zilhijjah atau Zalhijjah, karena dia mahalnya mahal ropa, jadinya jadi khobar. Khobar dari mana? Wa abdoluha, gitu, maka dibaca zu. Ya, tanda ropanya apa? Wau, gitu. Kalau ji, dia dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jer atau jar. Kalau za dalam keadaan nasab. Begitu. Ustaz Mawardi udah hafal tuh zaman dulu. Ya, seperti itu. Jadi Zulhijjah. Jadi yang paling utama adalah Zulhijjah li anna fihi al-hajjah. Karena pada bulan Zulhijjah al-hajjah diselenggarakan haji. Mengapa hajjah? Sebab apa tuh? Li anna hajjah fihi. Jadi isim anna atau isim inna. Ya, inna itu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Berbeda dengan kana. Apa namanya? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini rumus sebetulnya. Cuma kita tahu mana isimnya, mana khobarnya. Dari mana tahunya? Latihan. Seperti ini, li'anna fihi al-hajja. Asal apa? Li'annal hajja fihi. Gitu. Karena fihi pada bulan Zulhijjah al-hajja diselenggarakan haji. Tuh. Jadi ini alasan pertama. Yang kedua, wal ayyama ma'luma mati wal ma'dudati. Nah, dibaca al ayyama kan wawunya itu wawu atop, nyambung kepada al hajja. Ayam jadi maktub kepada hajja, dan hari-hari yang telah diketahui dan tertentu bilangannya. Ashhurum ma'lumat, dalam Quran kan begitu. Ya. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, ini yang disebut dengan ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan maklumat yang telah diketahui, udah masyhur, orang tahu. Lalu bilang-bilangannya juga orang tahu. Tanggal segini, tanggal 1 sampai segini, lalu 9 puncak haji. Apa 10? 9. Lalu 10-nya hari nahar. Tuh. Iya. Saya pernah haji itu dulu ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu. Jadi pas 8 hari di Madinah, kita kemudian ke Mekah. Nyampe ke Madinah, karena pertama ke Madinah dulu, itu sepi enak Madinah. Tapi kita sehari kedua, ketiga makin ramai Madinah. Pas sudah mulai ramai, kita pergi ke Mekah. Di Mekah juga masih sepi. Gitu, asik banget. Ya, nah kok iya haji enak gitu ya. Nah, kemudian orang-orang apa namanya habis bikin haji, ya masih pada 2-3 minggu, seminggu lamanya, saya langsung pulang. Ya paling 1 atau 2 hari lah gitu setelah bikin haji, pulang kita, merat kita ke Indonesia. Girang banget. Nah, 1 hari haji lagi. Terakhir malah saya ke Mekah dulu. Waktu itu ada bareng adik saya Herullah, bareng siapa lagi kira-kira itu ya. Asy'ari itu anak Pak Meji. Teman-teman saya itu teman-teman akrab berangkat. Nah, mereka berangkat duluan. Mereka ke Madinah. Mereka udah 23 hari di Tanah Suci, saya masih di rumah. Ya, makanya saya nyampainya ke Mekah. Mekah saya nyampe udah ramai banget. Udah ramai banget itu Mekah. Ya kita mah belakangan, emang gelombang apa namanya nyebut itu? Gelombang kedua ya. Ya, jadi ngerasain awal, ngerasain yang akhir. Lalu kemudian adik saya Herullah udah pulang 23 hari di rumah, saya masih di sana. Bahkan sampai Muharram tanggal 1
Ya, saya masih di sana. Gitu, karena berangkatnya beda 23 hari, lama banget gitu. Jadi pernah gelombang pertama ke Madinah dulu, pernah juga gelombang kedua ke Mekah dulu. Amin ya rabbal alamin tuh. Dan pernah ngelihat hujan juga di Mekah itu dulu. Pas saya berangkat haji lagi hujan. Dan alhamdulillah dua-duanya saya haji dikasih orang. Yang dari mana? Kalau kita cuma guru, kalau kagak dikasih orang. Iya. Cuma disuruh anu aja, bawa jamaah, ngebimbing. Ya biasalah itu mah. Nenek-nenek lah kita ajarin. Ya kita Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha. Oh, ikutin kita itu. Ada yang pegang buntut kita, ada yang segala macam. Nenek-nenek semuanya pada megang. Ibu-ibu. Gitu ya, kenangan lah pergi haji. Ya. Nah, pas udah sedang rame-ramenya, itu saya bilang saya nggak mau istilahnya berlama-lama bermain-main di haji dan umroh. Saya mau jadi ini aja, ustadz aja di kampung. Jadi nggak usah bolak-balik mulu ke sono. Ya benar memang. Ya, jadi nggak bolak-balik. Apalagi kita punya tugas ya. Kalau misalnya kita ke UIN, itu minimal 10 hari izinnya. Kagak izin, kita kagak enak, kita izin mulu. Misalnya begitu kan. Kagak izin kok kagak ketahuan. Siapa yang merhatiin kita? Tapi kan kita konsekuen. Makanya akhirnya ya udahlah, setahun sekali mah boleh, atau ya 2 tahun sekali mah boleh ngedampingin. Itu. Jadi ini jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan semua bisa berangkat umroh, amin. Semua bisa berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Niat kan yang punya kuasa Allah. Siapa tahu besok pagi ada helikopter nabrak rumah kita, sampai somplak tuh rumah kita atasnya. Akhirnya itu yang punya kapal itu helikopter turun bilang, minta maaf Pak, saya gantiin. Ini saya bikin ganti untung dah. Pokoknya Bapak dan keluarganya saya berangkatin haji semua. Nanti ini rumah yang somplak, nah helikopter saya benerin. Hari ini juga saya panggil tukang. Mau berangkat haji itu gara-gara rumahnya ditabrak helikopter. Mudah-mudahan semua rumah kita ditabrak helikopter. Amin ya rabbal alamin. Pas kita di dalam. Ya, ditabrak helikopter pergi. Pas kita di dalam ya. Kaget ya, harapan orang susah dah gitu. Nah, apa bacanya nih ya? Wa Dzulqa'dati, dan bulan Dzulqa'dah, minal ashhuru al-hurumu, termasuk bulan-bulan haram. Min ini tidak mesti diterjemahkan dari. Di sini terjemahnya termasuk bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia. Wa huwa, ya, min termasuk lagi ashhurul haji, bulan-bulan haji. Jadi emang orang haji kan mulanya Dzulqa'dah gitu. Wa Syawwalu min ashhuril haji. Syawal juga termasuk bulan haji. Syawal nggak boleh baca Syawalun, nggak boleh. Bacanya mah Syawwalu, artinya meningkat. Makanya bulan Syawal itu bulan peningkatan. Peningkatan makan, peningkatan marah. Ya Ramadan artinya bulan pembakaran. Dari apa? Ramadan yarmudu, artinya membakar. Ramadan bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Nafsu. Nah, mestinya setelah Ramadan berakhir, Syawal kita naik, iman kita naik, kualitas diri kita
Tapi biasanya terjun bebas. Entar habis lebaran, awas, entar habis lebaran. Entar habis lebaran, liatin. Nah, udah ngancam duluan mau diomelin habis lebaran. Entar lihat habis lebaran. Ya, jadi begitu. Ya, Syawal itu artinya naik atau meningkat. Nah, Syawal itu termasuk bulan haji. Walaysa minal hurumi. Ya, dan bukan termasuk bulan haram. Syawal tidak termasuk bulan haram. Udah tahu kita. Wal muharramu wa rajabu, bulan Muharram dan bulan Rajab, laisa, keduanya bukan. Ya. Ada apa tuh di sana, ada alif tuh setelah sin tuh menunjukkan dia musanna. Laisa laisa laisu, huwa laisa huma laisa hum laisu, hiya laisat huma laisata, hunna lasna. Gitu. Karena kata begini, ada apa yang di atasnya nih ya? Itu menunjukkan Muharram dan Rajab. Keduanya bukanlah min ashhuril haji, bukanlah termasuk bulan-bulan haji. Jelas banget nih ya, kita ngaji nih. Wafil khabari, dan dijelaskan di dalam khabar, dalam hadis, ma min ayyamin al amalu bihinna afdalu wa ahabbu ilallahi ta'ala min ayyami asyari zil hijjati. Ya, ma min ayyamin, ya, tidak ada hari al amalu di mana seseorang berbuat atau berbuat ya, atau beribadah fihinna pada hari-hari itu, afdalu yang lebih utama, wa ahabbu dan lebih dicintai, ilallah ta'ala oleh Allah ta'ala, ya, min ayami dari hari-hari asyari Zilhijjati, 10 bulan Zulhijjah. Jadi gini, tidak ada perbuatan yang paling baik dilakukan dalam hari-hari di banyak hari ini kecuali pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi berbuat amal yang terbaik adalah di 10 hari di bulan Zulhijjah. Kira-kira begitu maksudnya. Maka diantaranya puasa. Tuh begitu. Emang susah bahasa Arab ini? Ya, jangan dibilang susah, nanti susah. Inna sauma yaumin minhu, inna sesungguhnya sauma puasa, yaumin 1 hari, minhu dari bulan Zulhijjah, ya'dilu setara dengan siyama sanatin, puasa setahun. Nah ini, jadi puasa sehari pada bulan Zulhijjah ya'dilu setara dengan puasa setahun. Bukan kata saya ini. Lalu berikutnya, wa qiyamul lailatin minhu, dan melakukan qiyamul lail minhu pada malam Zulhijjah, ta'dilu setara dengan qiyama lailatil qadri, qiyamul lail pada malam Qadar. Catat nih. Jadi hebat banget tuh. 10 hari atau 1/3 pertama bulan Zulhijjah itu. Ini sebagai pengganti kita yang nggak berat haji nih kan. Walaupun yang berat haji juga bisa melakukan. Dan yang pasti melakukan kalau mereka kan. Nah kita yang di Indonesia, kita yang di kampung halaman bisa melakukan amal-amal di mana 1 hari dibalas dengan 1000, dengan berapa? Dengan setahun, dan apalagi ya qiyamul lail pada malam itu sama dengan Lailatul Qadar.
Enak ini yang begini-begini nih kalau kita amalin nih. Motivasi ini. Ya, tapi kadang walaupun motivasi, itu cuma motivasi, malas, jangan begitu tapi. Ya, mama motivasi. Wala jihadu fisabilillahi ta'ala. Nah, ada yang bertanya nih. Apakah termasuk ya jihad fisabilillah? Ya. Qala, Nabi jawab, la, tidak. Walal jihadu, dan tidak termasuk jihad fisabilillah. Maksudnya yang bisa menandingi puasa di bulan Dzulhijjah atau amal di bulan Dzulhijjah, ya jihad fisabilillah pun tidak bisa menandingi. Gitu. Jadi beramal baik pada bulan Dzulhijjah, ya jihad fisabilillah di medan perang pun tidak bisa menandingi keutamaan 10 malam ya atau 10 hari di bulan Dzulhijjah atau sepertiga bulan Dzulhijjah yang pertama. Makanya ada yang bertanya, kalau dikatakan begini, kila, siapa yang bertanya? Sahabat. Ditanyakan oleh sahabat, walal jihadu fisabilillahi ta'ala ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Maksudnya apakah bisa menandingi walal jihadu jihadu fisabilillah azza wa jalla? Tidak termasuk, tidak bisa dia menandingi, illa kecuali man aqara jawadahu, man orang aqara yang terbunuh atau tewas, jawadahu kudanya ketika berperang, wa uhriku, ya, dan mengalir damuhu, darahnya. Tuh, jadi beda kalau matinya ya sampai mati jihad fisabilillah kan berarti ada yang nggak mati kan. Tapi kalau sampai mati, akoro jawaduhu, jawad itu kuda, kudanya meninggal, mati, lalu dia orangnya itu sampai mengalirkan darah alias meninggal, maka ini bisa menandingi. Tapi kalau baru jihad doang pulang selamat mah enggak. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Gitu. Nah, ini tentu apa namanya? Kita berharap ya mudah-mudahan kita ya bisa memanfaatkan ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya maulana ya karim. Allahumma shalli ala Muhammadin hatta la tabqa shalah. Allahumma barik ala Muhammadin hatta la tabqa barakah. Allahumma sallim ala Muhammadin hatta la yabqa salam. Allahumma arham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.